Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Bella Eka Wahyuningtyas dengan NIM 2313-121002 dari program studi Fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait kapasitas panas dalam kristal menurut statistik Bose-Einstein. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasannya. Panas pada kristal menurut statistik Bose-Einstein. Latar belakang. Pada abad ke-19, kapasitas panas zat padat dijelaskan oleh hukum Dulong-Petit yang menyatakan bahwa CV sama dengan 3R per mol atom. Namun, secara eksperimen menunjukkan bahwa kapasitas panas turun drastis saat suhu rendah, di mana hal ini sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh teori klasik. Nah, ini menandakan kegagalan pendekatan klasik sehingga teori mekanika kuantum menjadi krusial. Model Einstein pada tahun 1907 memperkenalkan ide kuantisasi energi osilasi atom, tapi tetap tidak akurat untuk suhu sangat rendah. Pendekatan yang lebih realistis datang dari teori klasik Bose-Einstein yang memperhitungkan bahwa getaran dalam kristal atau fonon adalah boson dan mengikuti distribusi Bose-Einstein. Fonon dan energi dalam kristal. Dalam kristal, atom-atom tidak diam, melainkan bergetar di sekitar titik keseimbangannya. Getaran kolektif ini dimodelkan sebagai gelombang akustik kuantum yang disebut dengan fonon. Nah, fonon sendiri memiliki beberapa sifat. Yang pertama, tidak bermassa tetapi membawa energi dan momentum. Kemudian yang kedua, merupakan boson, di mana dia bisa menempati keadaan energi yang sama dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang ketiga, dapat dilihat sebagai partikel virtual dalam kisi kristal. Nah, energi fonon bisa dihitung dengan persamaan epsilon sama dengan H bar kali omega, di mana epsilon itu adalah energi satu kuantum getaran atau fonon, kemudian H bar itu adalah konstanta Planck-nya, kemudian omega itu adalah frekuensi sudut atau angular frekuensi dari osilasi atom dalam satuan radius per sekon. Statistik Bose-Einstein. Fonon mengikuti distribusi Bose-Einstein dengan persamaan n rata omega sama dengan 1 per eksponensial H bar omega per KB dikali T-1, di mana n rata omega itu adalah jumlah rata-rata fonon pada frekuensi omega, kemudian H bar itu adalah konstanta Planck tereduksi, kemudian KB itu adalah konstanta Boltzmann, kemudian T itu adalah suhu mutlak dengan satuan Kelvin, dan omega sendiri adalah frekuensi sudut getaran. Nah, ini menunjukkan bagaimana jumlah fonon dalam suatu mode frekuensi bergantung pada suhu, di mana pada saat suhu tinggi banyak fonon yang eksis, sedangkan pada suhu rendah hanya fonon dengan energi rendah atau memiliki frekuensi yang rendah yang eksis. Nah, distribusi Bose-Einstein ini menjelaskan bagaimana energi getaran tersebar dalam kisi kristal sesuai suhu inti dari perhitungan kapasitas panas dalam model kuantum. Untuk selanjutnya ya ini terkait energi internal dan kapasitas panas fonon dalam kristal. Nah, dalam sistem kontinu, total energi dari semua fonon dalam kristal dinyatakan sebagai integral dari setiap mode energi dikalikan dengan jumlah fonon dan kerapatan keadaan fonon, di mana dengan persamaan itu U sama dengan integral dengan batas 0 hingga omega D, H bar omega dikali N rata omega dikali G omega D omega, di mana untuk G omega sendiri itu adalah kerapatan keadaan fonon yang menyatakan jumlah mode per interval frekuensi. Kemudian omega D itu adalah frekuensi maksimum, biasanya disebut dengan frekuensi Debye atau cut-off frekuensi fonon. Nah, integral ini menyatukan kontribusi semua mode getaran dari frekuensi 0 hingga ke maksimum. Nah, secara statistik, ini adalah perhitungan energi rata-rata sistem boson dengan spektrum energi tak diskrit atau kontinu. Nah, terkait kapasitas panas atau CV, itu didefinisikan sebagai turunan energi internal terhadap suhu, yaitu CV sama dengan parsial U per parsial T.
Nah, dalam konteks statistik, ini mengukur fluktuasi energi rata-rata akibat peningkatan suhu. Nah, karena N rata omega itu bergantung pada suhu atau T, maka U juga bergantung pada suhu. Sehingga kita bisa menghitung nilai dari CV tersebut atau kapasitas panas fonon dalam kristal. Nah, perilaku pada suhu rendah. Salah satu hasil paling penting dari pendekatan Bose-Einstein adalah CV itu berbanding lurus dengan T pangkat 3. Nah, eksperimen menunjukkan bahwa CV memang menurun sangat tajam saat suhu menuju nol. Nah, fenomena ini tidak bisa dijelaskan oleh teori klasik atau model dari Einstein, tapi dapat dijelaskan oleh statistik Bose-Einstein dan diperkuat oleh model Debye. Nah, ini adalah perbandingan model klasik, Einstein, Debye, dan Bose-Einstein. Nah, di mana saat model klasik atau Dulong-Petit, itu asumsi utama energi itu kontinu. Nah, perilakunya terhadap suhu rendah di mana CV itu sama dengan 3R atau konstan. Nah, tetapi pada perilaku untuk suhu tinggi, dia gagal menjelaskan penurunannya. Nah, kemudian pada model Einstein, asumsi utama itu semua atom berosilasi dengan frekuensi yang sama. Nah, kemudian perilaku terhadap suhu rendahnya, di mana CV itu sebanding dengan eksponensial min theta E per T. Nah, untuk perilaku terhadap suhu tinggi, CV itu menuju ke 3R. Kemudian untuk model Debye, asumsi utama distribusi kontinu frekuensi fonon. Nah, perilaku suhu terhadap suhu rendah, di mana CV itu berbanding lurus dengan T pangkat 3, dan perilaku suhu terhadap suhu tinggi, itu CV menuju ke 3R. Nah, untuk model Bose-Einstein atau fonon ini, asumsi utamanya fonon ini adalah boson, mengikuti distribusi Bose-Einstein. Nah, perilakunya terhadap suhu rendah dia sama juga, di mana CV itu berbanding lurus dengan T pangkat 3. Nah, kemudian perilaku terhadap suhu tinggi itu sama, CV juga menuju ke 3R. Nah, berikut adalah grafik perbandingan kapasitas panas kristal atau CV terhadap suhu T. Nah, di mana bisa dilihat dari gambar, titik-titik yang putus ini atau titik yang berwarna abu-abu ini merupakan model klasik. Nah, ini kapasitas panas bernilai konstan. Kemudian untuk yang garis warna biru ini, itu model instan. Naik tapi kurang akurat di suhu yang rendah. Kemudian untuk garis yang merah ini model Debye atau mewakili pendekatan Bose-Einstein dengan fonon. Dia akurat di suhu rendah atau CV itu sebanding dengan T pangkat 3 dan tingginya CV itu menuju ke 3R. Nah, aplikasi fisika dan teknologinya, di mana pada material superkonduktor, kapasitas panas pada suhu rendah itu menjadi indikator transisi fase kuantum. Kemudian pada fisika material, itu analisis fonon membantu desain bahan termal. Kemudian pada bidang astrofisika, itu prediksi pendinginan bintang putih melibatkan kapasitas panas kristal pada suhu yang rendah. Kemudian untuk di bidang teknologi nano, itu pengendalian fonon penting untuk mengelola panas dalam sirkuit mikro dan nanoteknologi. Baik, untuk kesimpulannya, model Bose-Einstein memberikan pemahaman yang lebih tepat mengenai kapasitas panas pada kristal, terutama pada suhu rendah di mana pendekatan klasik tidak lagi valid. Dalam model ini, Dalam model ini, getaran atom dalam kisi kristal dimodelkan sebagai fonon, partikel kuantum yang mengikuti statistik Bose-Einstein. Jumlah fonon pada setiap frekuensi ditentukan oleh distribusi Bose-Einstein tersebut. Nah, sementara energi total sistem diperoleh dengan mengintegralkan energi rata-rata fonon dikalikan kerapatan keadaannya. Dari pendekatan ini, kapasitas panas pada volume tetap CV bergantung pada suhu. Ketika pada suhu tinggi, hasilnya mendekati hukum Dulong-Petit, yaitu CV menuju ke 3R. Sedangkan pada suhu rendah, kapasitas panas menurun secara drastis dan mengikuti hukum CV berbanding lurus dengan T pangkat 3. Nah, hasil ini sesuai dengan pengamatan eksperimen dan mendukung teori Debye. Dengan demikian, pendekatan Bose-Einstein tidak hanya berhasil menjelaskan fenomena kapasitas panas pada suhu yang ekstrim, tapi juga membuktikan pentingnya penerapan teori statistik kuantum dalam memahami sifat termal bahan padat secara menyeluruh.
Demikian tadi pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja selama penyampaian materi tersebut. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.